Menegangkan, mencekam, penetralisiran di Desa Grumpul Tameng, Cilangkap, Gumelar bersama Master of Magic Pandu Wulung. Teman-teman, sahabat channel Pandrianto, sahabat channel Pandu Wulung, dan sahabat channel Ki Joko Lolono. Pada malam hari ini kita diamanahkan untuk bisa menguak tabir misteri, di mana cerita di sebagian masyarakat terdapat suatu cerita yang mungkin bisa dikatakan simpang siur dan juga bisa dikatakan real. Jadi pada malam hari ini saya mohon sekali kepada ketiga channel, antara channel Pandrianto, Joko Lolono, dan saya sendiri dari Pandu Wulung, menguak tuntas habis secara benar, secara real, jangan sampai mengecewakan warga masyarakat area desa Tameng, ya, Cilangkap Tameng, Kecamatan Gumelar. Saya mohon dengan sangat, mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi dengan sekuat tenaga kita untuk menetralisir, menciptakan suasana yang tadinya ada cerita-cerita yang sempat viral, dan itu pun cerita itu pun sudah beredar juga di masyarakat dan dirasakan juga di sebagian masyarakat yang pernah mengikuti acara-acara pada waktu itu. Jadi saya mohon dengan sangat, pada malam hari ini kita ditemani oleh warga desa setempat, kita dipercaya mengemban amanah, kita juga sudah laporan juga kita sudah komplit pada Pak RW dan perangkat-perangkat yang lain dan warga desa setempat. Kita diamanahkan dengan amanat yang benar-benar kita emban sangat berat. Kenapa saya katakan sangat berat? Karena ini adalah tugas yang di sebagian masyarakat ini juga antara percaya dan tidak. Jadi susah mengungkap tabir misteri, itu sangat susah sekali. Tetapi pada malam hari ini mudah-mudahan semua terungkap dan semua selesai. Saya tidak mau pada malam hari ini ada ketidaksempurnaan. Kenapa ketidaksempurnaan? Jadi kita jangan sampai setengah-setengah, tenaga kita fullkan untuk benar-benar menetralisir dengan cara masing-masing Anda ini kuasai. Nanti kita akan berkolaborasi. Ada pertanyaan? Mungkin? Cukup? Ada pertanyaan? Joko Paula. Beliau adalah Joko Lolono, asli dari Kebumen. Dia adalah salah satu dari perwakilan ketua paranormal di Kebumen. Ini adalah dari Cirebon, ya, termasuk masih dari Cirebon. Mbah Glondong ini yang punya wilayah di area Gunung Serandil, ya. Jadi kalau di area Gunung Serandil tanya Mbah Glondong, itu insya Allah kenal. Ini Joko Lolono dari channel Joko Lolono, ini bersama saya dari channel Pandu Wulung, dan ini dari channel Pandrianto. Oke teman-teman, sahabat channel Pandu Wulung, sahabat channel Ki Joko Lolono, dan sahabat channel Pandrianto, doakan saya mudah-mudahan pada malam hari ini saya akan menguak tuntas habis. Kita akan berdoa sebelum kita lanjut bersama-sama. Kita sebut. Bagaimanapun kita juga meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan untuk diawali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Teman-teman sahabat channel Pandu Wulung, teman-teman sahabat channel Ki Joko Lolono, dan teman sahabat channel Pandrianto. Tadi kita membacakan doa, ya. Jadi yang pertama kita selalu memanjatkan doa, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengeksplor dengan sempurna dan selamat
Karena tidak ada kekuatan apapun yang bisa menandingi kecuali kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita meminta agar dikuatkan oleh Allah untuk bisa menetralisir area di Tameng, Cilangkap, Kecamatan Gumelar. Teman-teman sahabat channel Pandrianto, Pandu Wulung, Joko Lelono. Saya akan mulai mengeksplor dari ujung sampai ke ujung. Nanti mungkin ada sesuatu yang yang perlu kita catat, nanti mudah-mudahan bisa kita catat di tim kita ya. Sesuatu yang mungkin penting kayak gitu ya. Dan sebelum saya akan mengeksplor ya, ada baiknya untuk bahan kita pengeksploran, karena kita tidak mau mengada-ada. Kita ingin real, kita ingin benar-benar cerita itu adalah cerita suatu kenyataan yang dialami oleh warga desa setempat ya. Kita akan datangkan satu narasumber dulu sebelum karena kita tidak mau bermain-main di area yang seperti ini, karena kita memang dipercaya untuk mengemban amanah. Saya akan langsung datangkan dulu narasumber di mana akan menceritakan yang pernah terjadi di area sekolahan di sini ya. Itu Pak RW silakan untuk masuk. Assalamualaikum Pak RW. Salam kenal, saya Pandu Wulung, beliau Mbah Gelondong dari ini Joko Paulas dan ini adalah Joko Lelono. Pak RW, mohon maaf sekali sebelum saya mengeksplor, saya mohon doa restu dari Bapak untuk perwakilan dari warga setempat juga untuk memohon doa restu. Dan sebelum saya mengeksplor Bapak, mohon maaf sekali karena kita tidak mau mengada-ada cerita dan kita ingin benar-benar yang real dan nyata. Bapak, menurut Bapak, cerita keanehan apa yang pernah terjadi di area sekolahan di Cilangkap di sini, Bapak? Di Tameng Cilangkap di sini, Bapak. Seperti apa sebenarnya berita yang simpang siur di sebagian masyarakat? Ada cerita aneh yang seperti apa sih, Bapak? Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat datang kepada tim Pandu Wulung dari Cilacap, yaitu dalam rangka untuk menetralisir suatu lokasi, yaitu tepatnya di SD Negeri 2 Cilangkap atau di Grumbul Tameng. Dan kami ucapkan selamat datang, selamat malam. Semoga dalam menetralisir acara malam ini, yaitu di lokasi SD, mudah-mudahan bisa berjalan lancar, mulus, tanpa ada gangguan Bapak. Amin ya rabbal alamin. Menurut informasi yang dulu, yaitu orang-orang suka pada berbicara. Yang pertama, setahu saya ada orang berjalan diikuti kerbau. Akhirnya orang tersebut tidak bisa berjalan sampai istilahnya nongkrong atau ngelumbruk. Kemudian satunya lagi sedang berjalan berpapasan dengan kerbau, dan kerbonya istilahnya melihat melulu, nggak mau minggir dari jalan. Nah, kemudian yang sangat saya sayangkan atau kami sayangkan, yaitu pada acara takbir akbar. Waktu itu sebelum acara dimulai, sound itu berbunyi sangat menggema, luar biasa hebohnya. Ternyata acara dimulai itu sound tiba-tiba suaranya mengecil atau istilahnya lirih. Kemudian acara yang kedua, yaitu santunan kaum duafa dan yatim piatu, itu sama, sound itu menggema luar biasa. Ternyata setelah acara inti dimulai, itu sound tiba-tiba tidak berbunyi. Akhirnya dicek sana kemari, sampai operator pun sampai keluar baju basah kuyup, dan diesel ada 2, dicek di sana diesel tetap berjalan, setrumnya ada, cek di sini ada setrum, ternyata sound tidak bisa berbunyi. Kemudian katanya menurut yang si operator itu akhirnya ada yang rusak sedikit. Terus yang ketiganya, pas santunan yang ketiganya itu santunan luar biasa memang, bukan yang disantuni bukan khusus dari daerah Cilangkap, luar Cilangkap pun ada banyak. Nah, itu juga sebelum acara dimulai, sound juga suaranya bagus. Kemudian tiba-tiba acara inti dimulai, sound mati. Dicek di sana, diesel digeser, ternyata di sana volume diesel dibesarkan sampai nalpot keluar api, dan genset satunya langsung mati, satunya genset rusak parah, langsung masuk servis, katanya sampai
habis 3,5 apa 5 juta itu gensetnya, sedangkan dieselnya cuma keluar api saja. Di sana dites ada setrum, di sini ada setrum. Ternyata kenapa sound tidak berbunyi? Yang anehnya pada waktu itu santunan yang berarti acara yang ketiganya setelah pengajian itu pertama pengajian akbar, kedua santunan, ketiga santunan. Tiap tahun diadakan santunan, cuman tahun ini corona tidak ada santunan. Kemudian setelah Ustadz naik ke panggung atau Kiai naik ke panggung, seumur hidup saya baru melihat ada seorang Ustadz naik ke panggung, salam selesai baru buka bicara, ternyata di sini tanya, di sini ada toilet. Akhirnya bilang ada di belakang. Nah ternyata dia itu langsung diantar sama ini yang tim yang ada di pengajian tersebut. Kemudian di belakang juga ada orang sedang meditasi gara-gara sound itu tidak beres atau mati. Nah, mau ditabrak, akhirnya dilangkahi begini, diambil saja ke injak. Nah, seandainya para pengunjung di sini tidak tahu bahwa lokasi ini ada mitos-mitosnya, mungkin pengunjung tuh merasa kecewa atau suram. Lah, itu kesayangannya atau kecewanya di situ. Kenapa ada mitos yang mengganggu suatu lingkungan? Lah, akhirnya pada waktu itu, sehabis itu, besok tahun depan kalau diadakan lagi santunan, hendaknya jangan di lokasi sekolahan. Cari di tempat lain, saya sampai bilang begitu. Tapi pada malam ini, alhamdulillah, tim dari Pandu Wulung Cilacap hadir di sini bersama-sama dan ditonton banyak orang. Mudah-mudahan bisa menetralisir. Dan setelah membuka takbir gaib pada malam ini, hendaknya untuk kedepannya tidak mengganggu lingkungan atau lebih beres, suasana lebih dingin, dan kami mohon agar bisa ditutup kembali. Itu sekelumit yang saya sampaikan. Oh iya, ada di atas. Pada waktu terang, saya berjalan. Di sana saya kira ada orang main gebak sodor. Ramai sekali, padahal saya di bawahnya. Saya lihat di atas ada orang yang satunya di joglo, kakinya dipandasi joglo sebelah kanan, satunya sebelah kiri. Padahal waktu itu joglo lebarnya lebih dari 4 meter. Tangannya begini, memegang plafon. Loh, saya pegang plafon begini aja naik dari joglo, nggak nyampe. Kenapa ada orang begini? Saya jalan, nggak apa-apa. Oh, siapa itu? Saya balik lagi, udah nggak ada. Memang terus kemudian yang terakhir, ada anak kecil jam tengah 2. 2 anak di situ lihat orang besar putih tanpa kepala sampai nangis lari ke sini. Akhirnya ada ibu-ibu yang menolong digendong ke sana. Itu sekelumit yang saya sampaikan. Mudah-mudahan malam ini bisa dinetralisir, bisa berjalan dengan lancar. Amin. Amin. Cukup sekian yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak RW, keterangan-keterangan dari Bapak menjadikan suatu bahan penelusuran pada malam hari ini. Mudah-mudahan Bapak seperti yang Bapak harapkan dan masyarakat desa Tameng ya akan saya netralisir sekuat tenaga saya. Dalam arti sekuat tenaga saya, semampu saya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pada malam hari ini dengan kolaborasi kita semua yang diharapkan terrealisasi Bapak. Dan kita sebagai makhluk yang lebih sempurna dibandingkan jin setan tetap harus bisa menang. Dalam arti kalau memang mengganggu. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan 2 alam. Yang saya ceritakan 2 alam ya. Sebenarnya masih banyak alam-alam yang lain, tetapi kita hanya saya ceritakan 2 alam, alam dunia dan alam gaib ya. Alam dunia ditempati oleh kita semua dan alam gaib ditempati oleh jin, setan, para leluhur dan danyang. Dan apabila memang jin setan itu mengganggu secara penampakan, mengganggu manusia secara penampakan, tidak mengganggu secara keimanan, kita sebagai manusia harus bisa menetralisir. Seperti itu, Joko. Ya, betul. Bawah. Mbah Godong, Pak RW, seperti itu. Terima kasih Pak RW, saya akan segera untuk mengeksplor dengan segenap hati dan mudah-mudahan kekuatan kami bisa menetralisir. Silakan, monggo. Waktu sepenuhnya kami sampaikan. Siap, terima kasih. Langsung kita ambil coba dulu, kita pancing dulu untuk keluar. Penonton ini dari penonton tetap dari sana. Ya, penonton tetap dari sana. Kita nanti kan kita tetap di area sini. Tidak jauh. Iya, nanti kita di area sini dulu baru kita belakang. Iya. Karena yang di atas pun nanti kita akan coba untuk tarik ke sini. Oh iya. Untuk tarik ke sini biar kita enggak dibakan ke sana. Iya, masih berhubungan sih. Iya. Langsung aja turunin aja gitu Pak, antar Pak tarik Pak.
Pendeteksian akan segera dimulai. Pandu Wulung membagikan satu persatu hiu untuk dijadikan sebagai media perantara pemanggil makhluk gaib. Sesuai dengan kemampuan panjenengan semua, kita akan menarik energi negatif. Di mana ada energi negatif, kita benturkan di sini. Jadi kita hari ini membenturkan energi negatif dulu untuk bisa kita netralisir, untuk kita pecahkan dulu. Jadi biar ada benturan, nanti seperti apa benturannya, dan benturan itu baru kita akan netralisir. Seperti itu. Monggo, ambil satu-satu untuk menjawab. Silakan mengambil posisi masing-masing. Dalam masing-masing jangan bertelepon, kita jalan kita. Pendeteksian pun dimulai oleh Pandu Wulung dengan menghadirkan energi negatif untuk dibenturkan dengan energi positif. Telapak tangan pun menjadi radar sebagai alat pendeteksi dan pemanggilan energi negatif yang berada di area lokasi. Pandu Wulung pun merasakan getaran energi negatif yang berasal dari pintu belakang menuju ke kamar mandi. Dibutuhkan tingkat konsentrasi tinggi untuk mendeteksi dan membenturkan energi negatif yang berada di area lokasi. Kembali Pandu Wulung merasakan suatu getaran energi yang berada di luar lokasi. Kolaborasi sempurna dilakukan oleh Pandu Wulung, Joko Pawalas, Joko Lelono, dan Mbah Glondong. Pandu Wulung pun merasakan energi negatif yang super dahsyat dan maha dahsyat. Ya teman-teman sobat ya, energinya sangat kuat sekali. Nah, apa yang dikatakan warga setempat dan Pak RW tadi benar adanya suatu kekuatan energi yang maha dahsyat. Kenapa saya katakan yang maha dahsyat? Karena siang pun juga mau menampakkan diri atau mengganggu manusia. Kalau saya lebih cenderung ke area luar ya, jadi area dari arah luar sekolah, dari area luar sekolah saya kelihatan sekali di situ tinggi besar ya, sangat besar sekali. Mudah-mudahan nanti kita juga bisa
mencari suatu penampakannya ya, itu di area luar sekolah. Jadi energi dari luar yang masuk ke dalam sekolah. Tanpa panjang lebar, Pandu Wulung mencoba untuk memasukkan energi negatif ke dalam raga Joko Pawelas. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mau jawab ini karena memang nggak mau jawab berarti bukan dari jin muslim ya. Assalamualaikum. 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 Ini benar ya tadi ya ada sesuatu yang aneh. Cepat tanya-tanya. Mbak Doni, tanya dulu. Saya cinta di sini. Kenapa nak bodoh? Oh, Panjenengan ingkang manggon wonten mriki. ya, ada apa undang-undang? Pak RW masuk, Pak RW masuk dulu karena kita nggak banyak tahu tentang cerita ya. Pak RW ada Pak RW. Teman-teman sahabat ya, kita tidak ada yang direkayasa, ini adalah real ya, mudah-mudahan semua terbuang. RW, mohon maaf Pak RW, ini karena memang benturan energi yang sangat kuat sekali, sehingga kesensitifan dari beliau Jaka Pawelas dan Cirebon ini masuk ya aura kalian. Jadi Pak RW mohon maaf, saya tidak banyak sekali yang harus saya tanyakan. Kira-kira Pak RW punya pertanyaan-pertanyaan apa coba untuk disampaikan supaya nanti kita juga jelas gitu. Ya, nggak apa-apa, tanya aja, jawab. Ini dulu kenapa pada waktu ada acara santunan dan pengajian akbar diganggu? Pas acara inti dimulai, kenapa sound mati? Sudah 3 kali berturut-turut. Yang mengganggu siapa? Yang pertama pengajian akbar, yang kedua santunan, dan yang ketiga santunan yatim-piatu dan kaum duafa. Pas acara inti, kenapa sound itu mati? Sedangkan diesel genset hidup. Siapa yang mengganggu? Coba jawab. Aku Kenapa? pengen ngerti kowe. Ya, Ngopo aku lagi roti pangan? Wis ngerti tempatku. Buat apa ngasih makan kamu? buat apa ngasih makan buat sama kamu? Makan apa maksudnya? Aku Hah? wangenan. Wangenan. Cari sendiri. Cari sendiri.
Ini apa? Aku ora dipamiti. Karena alamnya beda. Maksudnya pamit mendirikan bangunan ini atau gimana? Dodone kan apa-apa ora dipamiti. Terus pamit emang kamu yang menguasai daerah sini atau gimana? Aku ora nguasai daerah kene ki ora. Ning apa? Ya sepada-padane. Wujudnya apa? Wujudku. Manusia sing sering kadang weruh. Yaiku aku. Apa bentuknya? Aku wong gede dul. Kamu pernah berupa seperti kebo nggak? Aku ora pernah ngono kowe. Aku wujud kaya manusia, wujud menungso. Iku beda-beda. Pernah ada penampakan kerbau, kebo. Itu siapa? Iku kanca-kancaku. Kancamu manggon ndi? Nangis kono. Ini sing nembe yang baru saja seperti nafas banter sekali di situ, mungkin ada dari teman-teman kita juga mendengar dari situ. Itu siapa itu? Yaiku sing kowe undang. Sing kowe diomong, kowe dirasani, yaiku wujude. Jadi kamu yang sering mengganggu di area sini. Sebenarnya kurang ganggu. Ning nang opo nek apa-apa ora pernah pamit permisi. Ono pernah buang Buang apa? banyu najis nang kono ora. Emang area apa di situ? Apa ada pesucian di situ? Ora ono, tapi pas waktu semen aku nang kono. Pas aku lagi topo, aku dibuangi banyu najis. Ya mungkin orang religius. Ya mungkin yang membuang banyu najis itu orangnya tidak tahu karena alamnya beda. Iya aku ngerti, ngono kuwi ngerti. Ning kudune kepiye? Ya nyuwun saya permisi apa kepiye aku tadi ngerti. Pokoknya saya tidak mau kamu mengganggu di sini. Aku gelem ora ganggu. Sing penting aja bener sembrono ning ngopo-ngopo. Manggonku ana kayu gede. Sono keling. Yang tahu sebenarnya itu tadi tahu apa ada sono keling. Ini sih ketembang rumput. Sono keling. Ini karya. Sono keling. Iya. Ada sono keling. Ada di sini udah ditebang baru kok. Rumput ini. Kapan? Minggu kemarin. Oh, minggu kemarin. Kita kan nggak tahu ada sono keling. Rumput. Wis pokoknya tak gawa nih aku, tak gawa nang aku dibawa sama saya. Ya ora apa-apa. Iku dipanggonan ndi? Aku ora bakal ganggu menungso, sing penting menungso iku padha sing sopan. Karena aku kok ngomong karo kanca-kancaku sinang kene. Alamnya aku karo alammu beda. Yo, ngerti. Beda. Alammu ojo ganggu menungso. Yo. Nek ganggu menungso kowe tak ancurke iki. Ya. Yo, aku janji nek aku ganggu menungso. Tak agem janjiku. Karepmu apa saiki? Wis kaya ngono aku tak golek papan panggonan kang bener, kang lurus kang papan. Janjimu apa orang ganggu nek ngesuk sih ganggu neng kene? Yo, Aku iki sing ditakoni neng kene. yo, Aku diamanahke kon ngamanke kene. yo. Mungkin ada salah satu warga yang mau ngomong ya, mungkin cerita-cerita di sini. Ngomong saja, ini real ya. Kita tidak ada yang dibuat-buat. Ini ada Karena yang kita ngomong tidak ini. mau dibuat-buat di area-area yang seperti ini. Monggo Bapak. Tidak apa-apa, Pak. Tidak Buat apa-apa. raka bocah iki sudah kuat.
Monggo, jenengan tanya apa yang kira-kira mungkin perlu ditanyakan. Maksudnya saya kan kurang paham cerita tentang. Cepat, Maaf sekali ya, saya warga di sini. Di sini kan tempat pendidikan anak-anak. Jadi saya minta agar jangan mengganggu pertama belajar, kedua masyarakat. Karena apa? Karena masyarakat itu ketakutan, sering memunculkan rupa-rupa yang ditakuti masyarakat. Saya mohon untuk melangkah ke depan supaya anak belajar di tenang, juga warga masyarakat jangan takut di wilayah Grumbu Tameng dan lokasinya SD Cilangat 2 begitu. Iya. Saya minta kesadaran dan agar tidak mengganggu untuk tahun yang akan datang lebih baik, dan kita bekerjasama agar bisa membawa anak-anak di sini tidak takut, belajar yang positif. Hanya itu saya mintanya. Ya wis kaya ngono kuwi. Uripmu beda karo uripku ya. Jadi nek pancen ganggu tetep tak gowo ya, tetep tak gowo. Yo agemen ucapanku janjiku. Kowe bangsane jin. Iya. Awakmu bangsane jin. Aku yakin bahasamu bahasa ngapusi, bahasa Lombok. Ya. Aku ora percaya. Ya. Saya tidak percaya dengan ucapanmu sebelum kamu benar-benar janji yang benar-benar bisa kita terima. Ya. Saya lebih sempurna daripada bangsamu. Saya tahu seperti yang sudah-sudah selalu seperti itu, hanya omongan di ucapan seperti itu. Yo aku juga pergi. Hancur ya, Maya. Nang sono kling. Nang sono kling. Iya. Pindah saka kene. Pindah saka kene. Wis aku njaluk ngapura. Ada di tengah sing lombong. Air putih dulu. Nanti air putihnya tadi mana? Nana kurang gak apa? Nang pintu langsung. Maka bocah iki ora kuat. Lombong. Anu tetep. Soalnya kayak wis ping telu nang kene kejadian 3 tahun berturut-turut kan seperti itu. Kan mungkin juga sudah ada yang menetralisir dulu kayak gitu. Ternyata masih seperti itu. Terus apa alasannya dia mau manut sama kita? Kenapa dia mau manut sama kita? Apa alasannya mau manut sama kita? Tanya aja gitu. Alasannya. Ya, dan 3 tahun berturut-turut kan. Saya juga nggak mau ketipu lagi, nggak mau. Karena dari cerita logikanya 3 tahun berturut-turut seperti itu. Saya yakin sudah pernah ada yang netralisir. Saya yakin sekali. Tapi kenapa kamu seperti itu lagi? Kamu selalu seperti itu. Nafas seru banget, nang kono kan mau. Yo sing penting aja padha buang banyu najis sembarangan. Yen duweni kudu dhewe-dhewe. Dari arah itu tadi ada suara yang pertama belum anu, dari suara itu ada temen yang ngapok gitu. Kan kita ini biasa kan itu. Di 3 tahun berturut-turut Pak. 3 tahun berturut-turut. Berarti kan 3 kali event. Otomatis kan event pertama seperti itu mungkin kan juga sudah pernah dinetralisir, entah itu secara perorangan, secara apa, tetap seperti itu juga. Berarti bohong. Kalau masalah raga Joko Konglas saya yakin juga, nggak apa-apa. Masuk aja nggak sih? Ya jelas, kamu sudah membohongi, kamu sudah membuat rasa resah yang berkepanjangan.
Tidak 1-2 kali. Ya. Jadi saya tidak percaya begitu saja. Sudah bilang iya, tapi ternyata nanti tetap seperti ini lagi, Mbak. Saya yakin tadi ada sinyal-sinyal yang mengarah ke arah situ. Silakan. Assalamualaikum, Mbak. Tak belum jawab. Assalamualaikum, Mbak. Langsung aja. Assalamualaikum, Mbak. Ngapunten kula sanek muslim. Panjenengan pengen muslim? Panjenengan Kepengin. nek panjenengan pengen muslim, panjenengan saged ngetutaken kula. Nggih, Saged. nggih. Bareng juga kok. Menggunakan Bismillahirrahmanirrahim. Bareng. Orang Islam harus bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sambung. Belum keluar, belum itu nggak kuat itu. Terus baik. Asyhadu an la ilaha illallah Wa asyhadu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nun sewu jenengan sinten? Nun sewu jenengan sinten? Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh sekali, satu gigi.